Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati orang tua kami, yang mama, tokoh-tokoh tanah yang berhadir, terutama Ustadz ya, yang telah berhadir. Kemudian Bunda Kandung, Bunda Yuni, adik-adik barangkali, dan juga pesan-pesan ambo yang ndak ambo sapi namo, ndak ambo bilang kalah. Ya. Pertama sekali izinkan ambo perkenalkan diri dulu. Nama ambo Refnil Dodi, Galas dan Pamenan, kampung di Batu Mandi, Tanjung Barula. KTP Medan, KTP Batak, tanah Batak maksudnya. Kemudian alhamdulillah Ambo bisa berhadir bersama-sama seluruh bersama Ambo di hari ini di Pusat itu, dan insya Allah kita akan mengikuti pengajian sebentar lagi. Izinkan Ambo sebentar untuk menyampaikan apa niat dari kami nan takana selama itu, nan tabayang selama itu, yaitu adanya suatu kegiatan yang bersifat silaturahim, menyambung silaturahim antara dosa-dosa kita yang ada di rantau dan yang ada di ranah atau di kampung. Rasanya 28 jorok di negara Kota Tanah itu adalah kenegarian yang paling kadang di Sumatera Barat. Makanya kini ada pemekaran akan menjadi ampe 5 kenegarian baru. Jadi nanti akan semakin beda nama negara awak lain. Artinya akan ada pemekaran. Sebelum itu terjadi, rasanya 28 jorok lah lama kita bersama. Lah lama kita mengadukan pengajian serupa itu, tamu-tamu serupa itu, dan itu akan kita tidak lanjuti. Jadi ide itu kami bawa, kami angkat ya dengan tujuan tadi. Dan insya Allah nantinya pada Air Rayu 2027 kita akan mengadakan kegiatan di kampung. Di mana kegiatan itu akan kita rencanakan, yaitu di seluruh kenegarian yang nanti akan kita pilih di jorong-jorong. Mungkin ada acaranya di Mungun, mungkin ada acaranya di Kaluang, mungkin ada acaranya di Tanjung Barula, di Tampunia, dan di Tampe-Tampe, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti acara itu akan kita kemas sebaik mungkin, semenarik mungkin untuk para perantau terutama, dan juga untuk busana-busana itu dan kampung. Apa tujuannya? Yang pertama itu adalah silaturahim. Itu Assalamualaikum, ambo iku baru ketemu sana ambo siku. Iku baru kenal di siku. Kadang-kadang ambo tinggal di Batu Mandi, di Gantiang pun ambo udah tahu di mana sana ambo tidak tahu. Itu contohnya. Jadi itu rencana kita nanti insya Allah yang akan kita gaungkan, akan kita besarkan kegiatan itu. Dan insya Allah kita bisa berkumpul pada acara di Air Rayu nanti. Rencananya apa acaranya? Yaitu beberapa acara pokok yang kita rencanakan, yaitu adalah yang pertama acara yang bersifat silaturahim. Baik itu acara yang bersifat keagamaan, kemudian bersifat adat yang sifatnya adalah adat dan budaya, kemudian ada yang bersifat adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat itu, UMKM dan lain-lain sebagainya. Jadi insya Allah 3 hari rencana berturut-turut itu nanti akan kita kemas sebaik mungkin, dan nanti akan melibatkan
dosana kita yang ada di kampung dan dosana kita yang ada di rantau. Jadi dari kini kita berencana, dari kini kita beyoyo, nanti kita bentuk kepanitiaan yang bisa melaksanakan acara itu, dan itu nanti insya Allah dengan dukungan seluruh perantau Kota Tangah, dengan dukungan dengan masyarakat kita yang ada di kampung, acara itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin itu gambaran kegiatan yang kita rencanakan dan akan melibatkan, karena itu adalah acara gadang yang kita rencanakan, dan kegiatan-kegiatan itu bermacam-macam dari mulai perlombaan, misalnya perlombaan yang bersifat adat istiadat, yang bersifat keagamaan dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, sana Abo, itu sekedar pembukaan ya, sekedar informasi dari Abo dulu. Harapan Abo adalah acara kita akan digaungkan di rantau-rantau ya, terutama di Jakarta. Abo kita membahas tentang itu dengan beberapa tokoh-tokoh ikan aku untuk sama-sama nanti akan menyusul di rantau, dan kami juga akan menyusul juga di kampung, dan nanti kita akan satukan dalam satu kemasan acara yang lebih terorganisir, yang lebih baik, dan insya Allah bisa kita sama-sama nanti di kegiatan itu. Rasanya itu saja ya, sebagai pembukaan, sebagai informasi dulu. Nanti mungkin kalau kok dari sampun nanti setelah pengajian balik diskusi kok nanti kita serahkan kepada ketua. Sudah dulu informasi tadi dari Ambo akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menamu dari Pak Rudi ya. Awal pertengahan ya. Yakin. Ya, kok banyak ribuan. Mudah-mudahan pemekaran dari kampung pun ada berubah ke ikan aku Jakarta. Tetap kena kan. Berubah. Tak tahu lah. Tapi juga. Terima kasih banyak sambutan yang membawa kali tadi. Sebelum kita mulai pengajian, kami sudah sampaikan pemasukan pengeluaran bulan kemarin, bulan Juni. Pengeluaran atau pemasukan 5.103.000 rupiah dan pengeluaran 700, saldonya 5.803.000, 5.803.000. Pengeluaran 950.000, sisa saldo sampai sekarang 4.923.000. Itu himbauan, tapi makin lama makin menipis saldo ya. Mudah-mudahan datang oleh 200 di Kanaku, mudah-mudahan bertambah ribu. Ribu sekecil Bapak banyak. Tadi bulan 4 tahun produksi banyak. Kita tuh dewan murah. Alhamdulillah kita ucapkan Kanaku datang, kita bertambah saldo. Terima kasih untuk Pak Ustadz mulai ke depan, Pak Adrius, magi Bapak Iwang minta tolong memasukkan pengajian baca Al-Quran. Mana bagi Pak Iwang ini? Dua. Terus. Nah, itu. Ukian teling susah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba membaca, mudah-mudahan alhamdulillah sudah sering dan insyaallah bisa bersama dengan amin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada ayat-ayat yang dibaca. Baik, apa kabar Bapak Ibu, tamu-tamu Allah? Alhamdulillah sehat, bahagia ya. Itu jadi doa kita di penghujung bulan Muharram tanggal 27 hari ini. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, semoga Allah muliakan Ketua Umum IKANAKO yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Divisi Dewan Dakwah IKANAKO yang alhamdulillah selalu istiqomah untuk menyelenggarakan majlis di setiap pekan kedua. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan Allah, setiap langkah kaki kanan penuh dengan rahmat Allah, berkah Allah, kaki kiri penuh dengan ampunan Allah dari kediaman masing-masing menuju rumah Allah ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah summa alhamdulillah, hari ini tepat dengan tanggal 27 Muharram, di mana bulan Muharram ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 1 tahun 12 bulan. Kemudian minha di dalamnya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Bapak Ibu insya Allah tahu 4 bulan yang dimuliakan? Insya Allah yang pertama bulan ke-1 bulan Muharram, yang kedua bulan ke-7 bulan Rajab, yang ketiga bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11, yang keempat bulan Dzulhijjah bulan ke-12. 3 berdampingan, 1 terpisah. Yang 3 itu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Yang keempatnya yang terpisah adalah bulan Rajab. Bapak Ibu alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita di tahun yang lalu di 1447 Hijriah. Sekarang sudah masuk, bahkan sudah di penghujung waktu di bulan Muharram. Kita masuk sudah di tahun 1448 Hijriah. Tidak terasa. Mudah-mudahan dengan pergantian waktu, dengan bertambahnya secara matematis usia kita bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengelola dan mampu mensyukuri waktu. Karena Bapak Ibu, waktu ini seperti bongkahan es. Ini misalkan ada batu es. Batu es ini mau digunakan, mau dipakai, atau mau dibiarkan begitu saja, pada akhirnya adalah akan habis mencair. Batu es ini mau dipakai untuk campuran makanan, untuk fungsi lain, atau dibiarkan begitu saja, maka akan seiring waktu akan habis mencair. Begitu pula waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap kita ada batas waktu. Apabila sudah datang batas waktunya, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dipajukan. Maka bersyukur terus kita pagi hari ini bisa bersilaturahim untuk
silaturahim yang pertama, yang kedua adalah menambah wawasan dan ilmu. Karena dari slot waktu itu ada 6, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kesehatan. Dari 6 waktu yang Allah sediakan, bahkan bersumpah di dalamnya, kita juga harus mengatur dengan 6 waktu. Bagaimana kita membuat schedule jadwal untuk waktu beribadah? Berapa persentase dari 24 jam yang diberikan oleh Allah waktu kita? Hari ini milik kita, kemarin sudah lewat, tidak bisa diulang. Besok belum tentu jadi milik kita. Maka ketika Allah memberikan waktu 24 jam, adalah kita isi dengan 6. Satu, waktu untuk ibadah. Yang kedua, waktu untuk belajar, menambah wawasan, menambah ilmu. Yang ketiga, waktu untuk bekerja. Yang keempat, waktu untuk keluarga. Yang kelima, waktu istirahat. Yang keenam, waktu untuk kesehatan. Nah, kadang-kadang kita lalai dengan waktu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, iktanim khamsa qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini terkait dengan waktu. Masa muda sebelum masa tua, sehat sebelum sakit, luang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Ingat, Allah dan Rasulnya mengingatkan kita. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke materi, kita bermohon bermunajat kepada Allah dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan keagungan dan kebesaran Allah membukakan hati kita, membukakan pemikiran kita, mendapatkan hidayatul Quran di pagi hari ini melalui kajian tadabbur Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Allah himpunkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan putra putri, cucu, mantu, keturunan soleh dan solehah. Allah berkahi usaha-usahanya, Allah berkahi karirnya, Allah berkahi usianya, dan mudah-mudahan di penghujung hidup kita diwafatkan oleh Allah wafat yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenan disiapkan aplikasi Qur'annya di handphone atau sudah disiapkan oleh panitia. Karena belajar sama-sama dengan Al-Fakir adalah ada interaksi 2 arah. Jadi bukan hanya bicara di depan, tapi Bapak Ibu ikut terlibat untuk membaca baik Arabnya ataupun terjemahannya. Tema kita hari ini adalah 7 kunci agar kita mendapat ridhonya Allah. Karena dalam hidup ini yang kita cari ada 2. Yang pertama adalah keberkahan, yang kedua adalah ridhonya Allah. Pagi hari ini kita akan bahas bagaimana agar kita mendapat ridhonya Allah. Dari setiap tarikan nafas kita, dari setiap langkah kaki kita, dari setiap gerak badan kita, dari setiap berpindahnya dari satu aktivitas ke aktivitas lain, dari satu tempat ke tempat lain, kita selalu mendapat ridhonya Allah. Ada 7 kuncinya, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas 1 atau 2 kunci, karena waktunya 1 jam. Apa yang 7 kunci itu? Yang pertama adalah mengikuti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, monggo silakan yang berkesempatan mencatat, berkesempatan mereka monggo disilahkan. Jadi yang pertama apa tadi agar kita mendapat ridhonya Allah? Yang pertama apa? Mengikuti kebenaran Al-Quran.
Kemudian yang kedua, kunci yang kedua agar kita dapat ridhonya Allah selalu, menjadi pribadi yang beriman, yang produktif. Kenapa demikian? Ada kalimat produktif karena ada orang yang beriman hanya untuk dirinya, kemudian dalam status tidak produktif. Maka yang kedua, kunci yang kedua menjadi pribadi yang beriman yang produktif. Kemudian yang ketiga, menjadi pribadi yang beriman yang peduli. Ada orang Islam, beragama Islam, beriman kepada Allah, mengamalkan ajaran Islam, tapi untuk dirinya tidak peduli kepada kiri dan kanan, tidak peduli kepada orang-orang di sekitar. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pernyataan tidak sempurna imannya seseorang jika tidak peduli terhadap tetangga kiri dan kanannya. Berarti yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang ketiga? Orang yang beriman yang peduli. Kemudian yang keempat, menjadi pribadi orang yang beriman yang membawa perubahan. Boleh jadi produktif tapi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Yang kedua, pada peduli tapi hanya terbatas, tidak berpengaruh terhadap kejiwaan baik secara ritual ataupun secara sosial. Maka yang ketiga ini adalah, yang keempat ini adalah menjadi pribadi yang beriman yang membawa misi perubahan. Gain of change, hijrah. Seperti Rasulullah mendapat kesempatan di Mekah adalah kurang begitu berkembang, maka hijrah ke Madinah. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima adalah bagaimana caranya supaya kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam pengertian bertakwa, tunduk patuh kepada seluruh aturan Allah, ridho diatur oleh undang-undang Allah, dan ridho meninggalkan apa yang dilarang Allah. Lebih memilih hukum Allah, lebih memilih wahyu Allah ketimbang hawa nafsunya. Nah, sehingga dengan menjadi pribadi yang bertakwa, Allah ridho kepadanya dan Allah ridho, jangan dirinya ridho kepada Allah. Kemudian yang keenam, orang yang keenam adalah orang yang dikasih kesempatan Allah berusaha mengarah menuju sana, diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Seseorang yang diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah sudah barang tentu dan pasti Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Maka setiap saat ketika kita berpikir jangka menengah kita setelah kita mampu beribadah dan beramal soleh, bagaimana kita mendapatkan kesempatan wafat husnul khatimah. Yang terakhir, yang keenam, yang ketujuh adalah menjadi penduduk surga. Orang yang dikasih kesempatan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, maka keridhaan Allah lebih besar. Mudah-mudahan yang 7 ini bisa menjadi materi sebagai langkah mulia untuk menunjukkan kita selamat dunia dan akhirat. Ketika kita keluar dan ke dalam napas kita, melangkah kaki kita, bergeser dari aktivitas ke aktivitas lain, Allah selalu menaruh ridhonya kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita bahas yang pertama.
Apa tadi yang pertama, kunci yang pertama? Biar kebuka ridhonya Allah, mengikuti kebenaran Al-Quran. Jalan hidup ini ada dua, ada wahyu, ada nafsu. Yang ngikutin wahyu selamat, digaransi Allah. Yang ngikuti nafsu celaka dan balangsa. Mari kita lihat siapa-siapa saja yang mengikuti ajaran Allah, kebenaran Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah yang mulia, kemudian kita mengikutinya, Masya Allah, ada 4 jaminan dari Allah. Di samping Allah ridho, ada 4 jaminan. Mari kita lihat, baik yang aplikasi di dalam handphone atau ada Al-Quran di depan di tangan Bapak Ibu, kita buka surat ke-6, surat ke-5, surat Al-Maidah ayat yang ke-16. Suratnya surat ke-5, surat Al-Maidah ayatnya ayat yang ke-16. Kita cara menghafalnya, suratnya surat ke-5, hafalkan nomor suratnya, kemudian hafalkan nomor ayatnya. 5, 16. 5 berarti nomor suratnya, berarti 16 nomor ayatnya. Berarti kalau begitu bacanya 5 Al-Maidah, kemudian 16 ayatnya. Kita lihat surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 16 ya. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Shadaqallahul azim. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Baik Bapak Ibu, mari kita pahami dengan pemahaman sederhana, dengan pemahaman berdasarkan terjemahan Kementerian Agama. Allah sampaikan di dalam surat kelima, surat apa? Al-Maidah ayat yang keberapa? Yang ke-16 Allah sampaikan, Yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Dengan Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, yang saya pegang, Quran yang mulia yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, siapa-siapa saja mengikuti kebenarannya, maka Allah ridho. Ngikutin saran dan pesannya diterapkan dalam kehidupan keseharian, baik dalam ibadah ritual atau dalam ibadah sosial, baik dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam bersiasat. Back to Quran, kembali kepada Quran, maka garansi dari Allah, Allah ridho.
Kenapa demikian? Karena ada orang yang ngikuti bukan wahyu dalam hidupnya, tapi ngikuti nafsu. Ada yang demikian. Melangkah, bekerja, melangkah, beraktivitas, berniaga, bermuamalah, bukan mengikuti saran-saran Allah, tapi ngikutin hawa nafsu. Apa yang akan terjadi? Celaka. Celaka dunianya, celaka akhiratnya. Mari kita lanjutkan. Di pemahaman surat kelima ayat yang ke-16 ini Allah sampaikan, man yahdi bihillahu manittaba'an. Dengan Al-Quran ini siapa-siapa saja yang mengikuti kebenaran Allah, Al-Hadi. Al-Hadi itu salah satu nama dari Al-Quran. Maka jaminan yang pertama Allah ridho, jaminan yang kedua subulas salam, jalan keselamatan. Kita kuatkan bahwa ada ayat yang menegaskan siapa yang ngikutin kebenaran Al-Quran, hidayah petunjuk Al-Quran, maka dijamin selamat. Ini kita tandain dulu, kita kembali ke ayat yang lain atau kita menuju ayat yang lain. Surat 17 ayat yang ke-15. Supaya lebih kuat pemahaman kita bahwa yang menyatakan ketika kita ngikutin Quran, ketika bersama Quran, ketika kita akrab dengan Quran, ketika selalu berinteraksi dengan Quran, dari mulai membacanya, mentadaburi, menghayati isi dan pesannya, lantas dikerjakan di dalam keseharian, maka jaminan yang pertama adalah ridho, jaminan yang kedua adalah selamat. Di surat ke-17 ayat berapa tadi? Ayat yang ke-15, di awal ayat, potongan ayat di depan, mani tada fa innama yahtadi li nafsi. Itu menunjukkan penguatan bahwa siapa saja yang mengikuti kebenaran Al-Quran, di samping Allah ridho, Allah berikan keselamatan. Monggo silakan disempurnakan bacanya. Surat ke-17 ayat yang ke-15. Bunda-bunda berkenan, silakan membaca terjemahannya. Barang siapa berbuat sesuai dengan Ya, silakan ya. barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa dia dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Masya Allah. Itu kata siapa? Ini Allah yang berpesan. Ini Allah yang berbicara. Mani tada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang hidupnya, dagangnya, usahanya, bekerjanya, beraktivitasnya sesuai dengan hidayah Allah, sesuai dengan petunjuk Allah Al-Quranul Karim, maka dia akan menuju kepada langkah keselamatan untuk dirinya. Tapi sebaliknya dalam ayat itu, barang siapa orang yang tidak melakukan demikian, maka akan menuju langkah kesesatan dirinya. Allah menjamin bagi orang yang ikutin kebenaran Quran selamat dunia akhirat, kemudian orang yang tidak mengikuti celaka dunia akhirat. Dan Allah memberikan satu pernyataan, tidak bisa memikul di antara mereka dosa satu sama lain. Sekalipun cintanya kepada pasangan, sekalipun cintanya kepada anak dosanya banyak, mau dipikul orang tuanya tidak bisa. Dan Allah tidak akan menghukum ketika Allah belum mengutus utusannya, Rasulnya. Artinya apa? Fair, adil. Bahwa kebenaran Al-Quran sudah sampai di tangan kita, maka akan diberlakukan ada reward and punishment, ada hukum dan ada pahala dan ada ganjaran dan punishment. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu salah satu pernyataan Allah bahwa jaminan yang pertama Allah ridho, jaminan yang kedua adalah selamat dunia akhirat. Tinggal tentukan waktu kita sebelum kita kembali
24 jam kita dikasih umur setiap hari, berapa jam kita berinteraksi dengan Quran? Dari 24 jam, berapa jam kita berinteraksi dengan Quran? Jangan-jangan lebih sering megang setan gepeng. Jangan-jangan lebih sering megang gadget kita, handphone kita, daripada megang Al-Quran. Padahal ini tidak ada jaminan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan 4 garansi pasti dari Allah. Pertama, Allah ridho. Yang kedua adalah jaminan selamat dunia akhirat. Yang ketiga adalah wa yukhrijuhum minadz zulumati ila nuri biidzni. Kembali ke surat 5 ayat 16. Maka Allah akan berikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahan. Gambaran di situ zulumat, kedzaliman, kegelapan. Gelap Allah akan berikan sinar cahaya terang. Artinya di situ masalah yang kita hadapi akan diberikan solusi oleh Allah yang terbaik, jalan keluar yang terbaik jika kita selalu memakai pesan-pesan Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang keempat garansi yang keempat adalah apa? Garansi yang keempat adalah wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kita yang hadir di sini ketika memakai panduan hidupnya adalah Al-Quran, maka akan dibimbing Allah, dikawal Allah dengan hidayahnya sampai kapan? Sampai wafatnya husnul khatimah. Sampai wafatnya husnul khatimah. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang baca Quran, baca terus, baca lagi, lantas dilepaskan Al-Quran, gak dibaca lagi, gara-gara usahanya turun. Al-Quran dicampakkan, ditinggalkan di lemari, di tempat-tempat karena proyeknya tidak jalan, tidak jadi. Ketika itu, maka yang akan masuk ke dalam pikirannya, yang akan masuk ke dalam pandangannya, yang akan masuk ke dalam dadanya adalah syaitan. Sehingga dia menggoda dan dia menjadi tersesat. Bagi siapa? Kita sudah dikasih Allah panduan hidup, kebenaran Al-Quran, lantas kita baca kemudian dicampakkan, dibiarkan, ditaruh lagi, tidak dibaca lagi, gara-gara mantuan gak jadi, gagal, usaha turun drastis, kemudian proyek tidak jalan, sehingga Al-Quran dilupakan. Apa yang terjadi? Surat 7 ayat 175. Surat 7 ayat 175. Bagaimana Allah memberikan sebuah pernyataan. Ketika orang sudah diberikan Al-Quranul Karim, sudah dibaca, lantas ditinggalkan, dilepaskan, maka yang akan masuk ke dalamnya adalah syaitan. Ketika masuk ke dalam dadanya syaitan, dipengaruhi cara berpikirnya, dipengaruhi cara melihatnya, dipengaruhi cara bicaranya, maka dia akan tergoda dan tersesat. Monggo silakan ayahanda atau bunda, bapak ibu haji untuk membaca suratnya berapa tadi? 7 ayatnya 175. J, silakan. Walaupun Sina sebelumnya 175 ya. dan pikiran kami 175. Betul, itu satu ayat setelah sebelumnya ya. Itu betul, dari itu seterusnya. 175. Membacakanlah Muhammad kepada mereka jika orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia yang masuk orang-orang yang sesat. Allah memberikan pernyataan ketika kita sudah baca Quran, baca lagi, gara-gara ada urusan yang tidak berhasil, urusan yang tidak sukses, lantas lupa lagi baca Quran, tidak sempat lagi baca Quran. Apa sebaliknya?
usahanya hebat, sukses. Yang awalnya sebelum sukses dia mau Quran pagi-pagi duha, siang baca Quran habis zuhur, karena sibuk proyeknya banyak di sana sini, maka jadinya bisa dua. Bisa karena jatuh, bisa karena juga diberikan kesuksesan. Jadi lupa baca Quran. Apa yang terjadi kata Allah? Ingatkan wahai Rasul, ingatkan, sampaikan kepada mereka. Bagi orang yang sudah dikasih Quran, kita semua sudah dikasih Quran, lantas mereka menyimpannya, lantas mereka tidak membacanya, mereka akan dimasuki oleh setan, kemudian setan akan mempengaruhi dan menggoda. Masya Allah karim. Yang paling parah ketika kebenaran Al-Quran dicampakkan, lebih mengambil hawa nafsu dan keduniaan yang rendah. Maka berikutnya ayat anda tadi baca, ayat berikutnya 176-nya ngeri banget. Ketika ada orang ngambil wahyu Al-Quran, selamat dunia akhirat. Tapi ketika ada orang kecenderungannya lebih ngambil jalan hawa nafsu dan keduniaan yang rendah, Allah hinakan sehina-hinanya. Silakan lanjutan, ayat lanjutannya, satu ayat. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, julurkan lidahnya, membiarkannya, dia membiarkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kisah-kisah itu agar mereka. Satu ayat lagi kan, di bawahnya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang beruntung. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Di atasnya. Sampai 179, cuman cukup di situ dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi Allah udah ingetin siapa yang ikutin Quran selamat jaminannya dunia akhirat. Tapi siapa yang ikutin hawa nafsu dan keinginan yang rendah keduniaan, maka dihinakan oleh Allah di dunianya seperti kalbun. Apa kalbun itu? Gogok anjing. Sampai begitu hinanya. Ini Allah, saya sampai masya Allah karim, naudzubillah, subhanallah, kita diselamatkan Allah sampai kehinaannya derajat, mohon maaf, makhluk Allah yang diibaratkan dengan orang yang tidak ngikutin Al-Quran, kecenderungan yang ngikutin hawa nafsu dan keduniaan yang rendah seperti anjing, dihalau melet, dibiarkan melet. Ceritakanlah kisah-kisah ini kepada orang dan termasuk sebuah perumpamaan. Barang siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, ngikutin Quran dapat petunjuk, dan barang siapa orang yang lalai kepada Al-Quran, maka dia akan tersesat. Bapak Ibu, tidak ada waktu, tidak ada cara, tidak ada kesempatan untuk berkecuali kita sebelum kaki kita terpaut, kemudian napas kita tersengal. Tidak ada waktu lain, hari ini dan seterusnya. Jangan sampai lepas Al-Quran. Kenapa demikian? Yang akan menolong kita baik di dunianya, di saat syakaratul maut, di saat di suasana yang sangat gelap di alam barzakh, di saat huru hara di padang mahsyar, di saat ditentukan hitungan dan timbangan, karena Al-Quran itulah yang menjamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, yang kita renungi, yang kita amalkan dalam kehidupan keseharian, syafi'an li ashabi, akan menjadi syafa'an, akan menjadi menolong ketika di dunia, ketika syakaratul maut, ketika di alam barzakh, ketika di padang mahsyar, dihisab, di mizan. Masya Allah, itulah salah satu. Sekalipun hari ini kita kadang-kadang teralihkan dengan begitu banyaknya program-program terbaru di dalam handphone kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaminannya nanti kalau Bapak Ibu sudah memilih kebenaran Al-Qur'an, istiqomah sampai wafat, nanti Allah akan mencari orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Allah membawa piala, membawa hadiah. Hari ini kata Allah, di akhirat nanti, hari ini kami akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang selalu menjalankan kebenaran Al-Quran. Aku ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada aku. Suratnya 5, kalau tadi ayat 16, satu ayat terakhir di penghujung surat ada kata-kata bahwa hari ini Allah mengumumkan akan memberikan piala, memberikan penghormatan, memberi penghargaan kepada orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim wa sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya 5 di penghujung ayat. Suratnya 5 di penghujung ayat bahwa Allah di situ memberikan pernyataan Allah ridho kepada mereka yang menjalankan kebenaran Allah, dan Allah juga ridho kepada mereka. Suratnya surat 5, ayatnya ayat yang 119, di ayat 119-nya. 119-nya silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang hakiki. Ya. Allah mengumumkan di tengah-tengah orang-orang yang banyak mencari siapa ahlul Quran, siapa yang selalu cinta Quran, siapa yang selalu membaca Quran, siapa yang selalu merenungi mentadabbur Quran, yang selalu mengamalkan Quran. Di samping di dunia termasuk sebaik-baik makhluk, di akhirat dimuliakan oleh Allah dengan diberikan pahala yang berupa piala, yang berupa bentuk penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, dicari oleh Allah. Hari ini saatnya orang-orang pemegang kebenaran diberikan hadiah, diberikan penghargaan berupa surga, fasilitas yang penuh dengan kemewahan. Kemudian Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang besar. Hari ini kita bicara akhirat adalah gaib, tapi nanti akan menjadi nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak untuk jalan hidup kita. Kebenaran mutlak yang dijelaskan, dibayan oleh hadis, oleh sunnah, oleh perkataan Rasul. Ada yang sifatnya umum, secara teknis diperinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah jelaskan supaya menguatkan hati dan pemikiran kita tidak ragu dengan kebenaran Al-Quran. Allah sampaikan di dalam surat ke-6, surat Al-An'am, ayat yang ke-115 dan 116. Dua ayat itu untuk menguatkan kita. Ketika ngambil Quran pasti benar, tapi ketika ngambil perkataan kebanyakan manusia pasti tertipu dan tersesat. Suratnya surat 6 ayat 115, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ila akhir ayat sampai ayat yang 116-nya. Silakan. Bunda-bunda belum terdengar suaranya, silakan. Kalau yang masih terlihat ayatnya untuk berkenan dibaca. Surat 6 ayat 115 116. Saya mereka akan menyesatkanmu dari jalan
kasih Bunda. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Yang kita ikutin adalah kalimat yang sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang masya Allah dari susunan kalimatnya, dari sastranya, masya Allah membuat kagum kita yang mendengarnya. Bahkan bukan umat muslim dan mukmin, tapi orang-orang kafir sekalipun ketika mendengar lantunan secara masya Allah melebihi syair yang mereka kagumi, tapi dengan kebenaran Al-Quran, maka Allah sampaikan wa tamat kalimat rabbika sidqa wa adla, kalimat yang sempurna, benar, adil, dan tidak bisa dirubah-rubah dari Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Tapi ketika kita manusia kebanyakan mengambil jalan langkah pendapat manusia, kata Allah, hati-hati, karena mereka adalah berprasangka buruk dan mereka adalah berdusta, mengada-ngada kebohongan. Ini menjadi satu hal yang barangkali tidak ada jalan lain kecuali kita adalah mengambil jalan Al-Quranul Karim sebagai langkah jalan hidup kita yang benar, yang paling lurus, dan membuat kita bangga. Kenapa? Allah beritakan setiap perbuatan yang kita lakukan. Allah gembirakan hamba-hambanya yang melakukan apa yang di dalam, melakukan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Surat 17 ayat yang ke-9, bahwa Allah memberikan petunjuk yang lebih lurus, lantas ketika dia melakukannya akan Allah gembirakan bagi orang-orang yang mengerjakan dan akan membalasnya dengan pahala yang besar, pahala yang banyak, pahala ajrun kabiro, pahala yang besar. Suratnya surat 17 ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Silakan Bapak Ibu. 17:9. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk di jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ya. Di dalam Quran surat 17 Allah membuat sebuah pernyataan dan masya Allah ini ketika kita ambil luar biasa Bapak Ibu. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, menunjuki lillati hiya ahsan, kepada jalan aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Bukan hanya berhenti di situ, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat, kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan isi dan pesan-pesan Al-Quran, annalahu, bagi mereka ajrun kabiro, pahala yang besar, pahala yang banyak. Pahala Allah itu ada 4 secara matematis, secara prestis, secara matematis. Kalau secara prestisnya ada 4. Ajrun hasanah, surat 18 ayat 2, balasan yang lebih baik. Ajrun kabiro, balasan yang lebih besar, surat 17 ayat 9. Ajrun adima, balasan yang agung, surat 33 ayat 30 ayat 35. Kemudian ajrun karima, balasan yang mulia, surat 33 ayat 44. Bahwa balasan Allah atas duduknya Bapak Ibu yang hadir di rumah Allah, maka balasannya bakal dapat 4 balasan. Yang pertama ajrun hasanah, balasan yang lebih baik. Yang kedua ajrun kabiro, balasan yang lebih besar. Ajrun azima, balasan yang agung. Ajrun karima, balasan yang mulia. Yang duduk-duduk di sini, masya Allah, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Baik, kita kembali kepada kunci yang pertama. Ketika kita ngikutin Al-Quran, maka Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah. Ini yang paling penting yang kita pahami, kita ambil, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita.
Di dunia Allah muliakan, di akhirat Allah bahagiakan. Khairun nas an al-madis dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran, yang belajar lagi, belajar terus, mengajarkan lagi, mengajarkan terus. Sebaik-baik itu kan dinilai sama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kunci pertama. Nanti bagaimana ada cara-cara supaya kita dapat hidayah Quran, bagaimana waktu-waktu yang tepat untuk kita belajar Quran, bagaimana supaya Al-Quran masuk ke dalam relung hati dan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya khusus terkait dengan masalah etika dan adab di dalam mempelajari Al-Quran. Masuk ke poin yang kedua, kunci yang kedua adalah orang yang akan dapat ridhonya Allah adalah orang yang menjadi pribadi yang beriman, yang produktif. Yang bagaimana yang produktif? Bukan sekedar pengakuan, tapi dia diaplikasikan. Ada sebuah pekerjaan real, baik yang sifatnya ritual ataupun yang sifatnya sosial. Maka kalau sudah demikian, termasuk makhluk yang paling baik, kemudian Allah ridho kepadanya dan mereka juga ridho kepadanya. Suratnya surat ke-98, surat Al-Bayyinah, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Suratnya surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98, ayatnya ayat yang ke-7 dan ayat-ayat yang ke-8. Allah sampaikan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Zalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul adzim. Silakan Bapak Ibu dibaca terjemahnya, bahwa dalam surat ke-98 surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 yang ke-8 Allah memuliakan orang-orang yang beriman yang produktif. Orang-orang beriman dan mengajar dan berbadikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ayat 8. Balasan dari sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir ke bawahnya yang dekat kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka beriman kepadanya yang memberikan balasan dari orang-orang yang taat. Masya Allah. Bapak Ibu, yang kedua adalah kuncinya apa? Menjadi pribadi yang mukmin yang produktif. Maka di sini Allah sampaikan, di samping kita dimuliakan menjadi makhluk sebaik-baik makhluk, kemudian yang kedua Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada Allah. Kuncinya apa? Menjadi pribadi yang beriman yang produktif. Allah sampaikan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, kemudian produktif melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan aktivitas yang bersandar kepada agama Allah sesuai dengan tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah. Ulaika hum khairul bariyah, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang yang beriman itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Ini sebagai balasan bagi orang-orang yang takut dengan azab Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi pribadi muslim mukmin yang produktif? Dari aktivitas harian, Masya Allah, dari aktivitas harian, dari mulai terbangun tidur sampai tidur kembali,
kalau kita hitung, kita klasifikasi mana yang sifatnya kebaikan pribadi, mana sifatnya kebaikan untuk orang lain. Bisa kita pilah dan kita pilih, bisa bikin schedule, bisa bikin agenda. Hari ini 24 jam, dikasih Allah umur. Hari ini hari Ahad, hari Minggu, bukan minggu yang lalu dan bukan minggu yang akan datang. Kita akan ketemu lagi dengan minggu ini. Pak Ketua ada di sana, Pak Haji Rosa ada di sana, saya menghadap ke sana. Bapak Ibu, ibu-ibu sebagian keluar akan direkam, walaupun juga direkam sama handphone kita. Nanti CCTV Allah akan melihat. Kenapa? Ana khalqun jadi Allah menyampaikan, waktu menyampaikan bahwa Allah ciptakan dengan baru. Artinya apa? Hari Minggu ini bukan minggu yang lalu. Hari Minggu yang sekarang bukan minggu yang akan datang. Hanya satu Allah ciptakan. Hari ini tanggal 27 Muharram, tanggal 12 Juli. Jadi ketika hari ini kita isi dengan baik, Masya Allah, maka akan penuh dengan kebaikan, sehingga nanti di akhirat itu kita ketemu, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran orang yang beriman yang produktif adalah surat 49 ayat 15. Ini adalah ayat yang terakhir. Setelah ini kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau menambahkan materi atau ada yang bertanya, dengan senang hati silakan dibaca dulu ayat yang terakhir. Suratnya surat 49, ayatnya ayat yang ke-15, menunjukkan bahwa orang yang beriman bukan sekedar pengakuan, tapi bagaimana dia melakukan sebuah keyakinan tanpa keraguan dalam berjihad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan amalan-amalan iman, amalan-amal Islam yang ada di dalam Al-Quran sepenuhnya. Silakan, suratnya surat 49, ayatnya ayat yang ke-15. Iya betul. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Masya Allah. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang beriman yang produktif itu? Pertama, bukan sekedar pengakuan. Yang kedua, diikuti dengan keteguhan, dengan tanpa keraguan, menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, Al-Quranul Karim wa Sunnati Rasulillah. Kemudian berjihad secara nyata, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, diniatkan, disandarkan kepada Allah dengan tujuan adalah mencari ridhonya Allah. Maka mereka itu nanti akan dapat ridhonya Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun juga ridho kepada kita. Wujudnya keimanan, karena begini, umat Islam itu dibagi 3 kelompok, bukan 3 kelompok, 3 tahapan. Yang pertama ada umat Islam yang beriman, yang hanya ngamalin ajaran Islam, dari rukun pertama sampai rukun kelima. Ada yang kedua, di samping ngamalin ajaran Islam, ngamalin amalan-amalan iman, memikirkan Islam. Bagaimana anak-anak kita, cucu kita 50 tahun ke depan, ketika kita sudah ada dibuat dalam pikirannya. Makanya ketika ke kampung bikin madrasah, bikin surau, bikin musola, agar nanti anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, setelah kita tidak ada, mereka paling tidak bisa mengisi surau-surau yang ada di di daerah-daerah kita, di tempat-tempat kelahiran kita. Kemudian memikirkan Islam, bagaimana Islam ke depan, disiapkan fasilitas untuk mereka, baik untuk usahanya, baik untuk kesehatannya, baik untuk pendidikannya, baik untuk kesejahteraannya dipikirkan. Dan yang terakhir, yang paling sedikit porsinya, orang sedikit yang melakukan, adalah yang memperjuangkan Islam. Jadi ada orang Islam yang beriman itu yang hanya ngamalin ajaran Islam. Yang kedua, di samping ngamalin ajaran Islam, memikirkan Islam. Dan di samping memikirkan Islam adalah memperjuangkan Islam. Salah satunya adalah bagaimana membumikan Al-Quran, ajari putra-putri kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, supaya mereka akrab dengan Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, materi hari ini
sampai 2 kunci. Kunci pertama adalah bagaimana kita mengikuti kebenaran Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi orang yang beriman yang produktif. Nanti produktifnya akan dijelaskan secara lebih utuh terpisah karena di situ masya Allah luas sekali. Bapak Ibu, dengan senang hati jika ada yang mau menambahkan materi atau ada yang bertanya dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus sekali. Monggo disilakan dibaca surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Yang surat Al-Bayyinah terkait dengan pertanyaan ayahanda yang masya Allah sangat luar biasa. Ada orang yang beribadah dengan berharap surganya Allah. Ada juga orang yang beribadah dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, sebelum saya jawab, baca dulu suratnya Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di situ Allah menyampaikan. Silakan. Al-Bayyinah atau ayat yang barangkali masih terbuka handphonenya, yang baca, yang tanya baca, yang baca tanya. Mereka tidak diperintah kecuali perintah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Iya, ini adalah prinsip dalam beribadah, prinsip dalam beramal. Bahwa Allah tidak meminta kepada kita melakukan apapun kecuali dengan motifnya ikhlas kepada Allah. Itu yang pertama. Karena sebaik apapun amal, sebanyak apapun amal, ketika tidak niatnya karena Allah, maka akan hilang, tidak akan bermakna. Apa korelasinya dengan sebuah gimmick, sebuah balasan, sebuah tawaran, sebuah reward dari Allah berupa surga dalam konteks yang berbeda? Ketika niatnya ikhlas karena Allah, maka tentunya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah, apa yang menjadi fasilitas Allah itu menjadi sebuah reward, menjadi sebuah ganjaran. Apakah salah ketika kita melakukan sholat, melakukan taklim dengan harapan kita dapat surganya Allah? Tidak salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, barang siapa orang yang mengerjakan iman dan amal soleh, maka pahalanya adalah surga. Salah satunya kalau dilanjut yang tadi, yang ayat 7, ayat 5, 6, 7, 8, itu adalah salah satu rewardnya dari Allah. Maka akan memperoleh surga dan yang kekal di dalamnya, penuh dengan fasilitas. Bahkan di ayat lain ada Allah ridho yang sangat besar kepada orang-orang yang memperoleh surganya Allah. Nah, jadi tidak merubah, tidak berbenturan antara bagaimana kita niat ikhlas sementara berharap surga. Itu dua-duanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak akan mempengaruhi niat. Ikhlas itu tidak berarti menafikan reward dari Allah, tidak berarti menafikan reward dari Allah. Sekalipun ada yang pemahaman bahwa kita berharap itu hanya kepada Allah, bukan dengan surganya Allah. Tapi Allah sudah memberikan jaminan, inilah yang benar, bahwa ketika niatnya ikhlas, mengamalkan amalnya sesuai dengan kaifiah Rasulullah, maka balasannya fasilitas surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi intinya ayanda, mohon maaf, insya Allah bahwa keikhlasan kita tidak akan merusak pahala kita. Ketika kita juga berharap pahala, tidak akan merusak keikhlasan kita. Beda dengan motif manusia. Contoh, kita di siang-siang ke depan nih. Ini Bapak Ibu, siang-siang ke depan, ketemu dengan seorang peminta-minta, gak pakai sandal, bajunya lusuh, bawa toples, belum ada isinya.
kita kasihan. Kita ngerogoh kantong. Dilihat di sini ada ya dari merah, biru, ungu, biasanya ambil yang paling ungu atau yang kadang-kadang juga abu. Iya, ada merah, ada biru, ada ungu. Kalau ungu masih mendingan. Ini cuma diambil yang abu, yang gambar mati murah. Iya, kita tadi di lampu merah, kita mau keluar, ketemu dengan ibu-ibu peminta-minta, kebayang bagaimana kalau ibu-ibu kita dengan kasihan kita kasih plek. Pertanyaannya, apakah itu dapat pahala atau tidak? Atau itu, kalau niatnya kasihan, apa itu karena Allah atau karena kasihan? Itu berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Kalau kita niatnya karena kasihan, maka itu di mata Allah. Tapi karena kalau kita ya Allah, saya nutup mata, mau itu orang lain, mau itu saudara saya berkewajiban membantu orang yang butuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan lagi kasihan, tapi kita panggilan. Nah, itu insya Allah satu contoh. Yang kedua, Pak Haji jadi imam. Pas berangkat sholat ada tamu di rumah, kata Ibu Haji, Bapak jangan lama-lama, ini tamu gak enak nungguin. Beliau pas mau sholat isya janji habis zikir wirid langsung mau pulang. Pas berdiri berbalik badan, isya pertama penuh dengan orang-orang sholat sunnah. Terhalang mau melewatkan, nggak boleh melewatin orang sholat. Terus kemudian Pak Haji balik lagi badan sholat. Pertanyaannya, apakah sholat sunatnya Pak Haji karena terhalang atau karena ikhlas? Baik, gitu. Nah, itu agak berbeda ya. Baik, mohon maaf karena sudah diingatkan sudah zuhur. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Agustus. Kita akan bahas lagi. Mungkin nanti materinya sedikit, nanti biar pertanyaannya bisa lebih luas. Demikian, mohon ampun kepada Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sami'na wa ata'na. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.